Dan akibatnya adalah walaupun tugas itu siap, tapi tugas itu tidak maksimal dipresentasikan di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas. Lakukan hal ini dari semester 1 agar kamu jadi mahasiswa yang berilmu atau mahasiswa yang brilian. Di video sebelumnya saya selalu memberikan tips dan motivasi kepada mahasiswa semester akhir. Tapi dalam video kali ini saya mau mengajak Anda yang berada di semester bawah untuk dapat menikmati channel Salam Cerdas ini. Silakan ikuti tips ini karena tips ini telah saya buktikan dan keberhasilan itu daripada tips ini, ya. Saya ulangi. Judul video kali ini adalah lakukan hal ini dari semester 1 agar kamu jadi mahasiswa yang berilmu atau mahasiswa yang brilian. Yang pertama, disiplin datang kuliah. Nah, langkah awal kita mau menempah diri kita menjadi mahasiswa yang berilmu atau mahasiswa yang brilian adalah disiplin datang kuliah. Anda jangan sempat terlambat datang kuliah dengan berbagai alasan. Anda harus datang on time. Kalau bisa sebelum waktu perkuliahan Anda sudah berada di dalam kelas. Karena ini menunjukkan niat, ini menunjukkan azam bahwasanya Anda itu memang mau belajar. Memang mau menimba ilmu pengetahuan. Memang serius mau kuliah. Nah, jadi bohong kalau dikatakan orang yang mau serius kuliah tapi sering sekali telat datang kampus. Meskipun ketika Anda telat datang di dalam kelas, dosen sudah memulai perkuliahan, tapi dosen mengizinkan Anda masuk. Tapi sebenarnya itu adalah kerugian daripada Anda. Karena dosen tidak akan mengulangi materi itu lagi. Nah, jadi siapa yang rugi? Ya, Anda yang rugi. Jadi salah satu langkah untuk menjadi seorang yang sukses di dalam kuliahnya adalah disiplin datang kuliah. Kemudian yang kedua adalah disiplin mengerjakan tugas. Tentunya di dunia perkuliahan itu penuh dengan tugas. Banyak sekali tugas yang disampaikan, diberikan oleh dosen kepada Anda. Nah, tugas ini Anda jangan menganggap bahwasanya ini tugas yang berat. Saya tidak mampu mengerjakan tugas yang seperti ini. Jangan, rileks saja. Kuliah itu harus dinikmati. Bagaimana Anda menikmati makanan yang enak, begitulah Anda menikmati perkuliahan itu. Jadi saya dalam perjalanan proses perkuliahan saya merasa asik kuliah. Kenapa? Karena saya nikmati perkuliahan itu. Ya, kalau ada kesulitan itu wajar. Namanya kita proses di dalam belajar. Jadi jangan pernah Anda menunda-nunda pekerjaan yang diberikan dosen kepada Anda. Kerjakan tugas itu sebelum deadline-nya. Ya, supaya jangan terburu-buru. Karena banyak sekali mahasiswa di kelas, ya, di kelas saya pastinya. Mereka itu selalu saja menunda-nunda pekerjaan tugas itu. Sehingga detik-detik terakhir barulah mereka mengerjakan tugas itu. Dan akibatnya adalah walaupun tugas itu siap, tapi tugas itu tidak maksimal dipresentasikan di dalam kelas. Nah, sungguh sangat disayangkan. Ya, telah kita capek membuatnya, telah kita banyak mengurus pikiran membuat makalah itu, tapi kita sendiri tidak menguasai makalah yang kita buat. Jadi kalau mau menjadi mahasiswa yang berilmu, sebelum deadline-nya telah siap tugas yang diberikan dosen kepada Anda. Dan gunakan waktu selebihnya itu sebelum presentasi atau sebelum menyerahkan ke dosen untuk mentelaah kembali tugas yang diberikan kepada Anda itu. Terus ini dilakukan secara konsisten, insya Allah Anda hebat. Kemudian yang ketiga adalah lakukan poin 1 dan poin 2 tadi secara konsisten. Nah, dalam tips kali ini saya akan berbicara agak panjang, tapi tidak apa-apa. Ini membantu Anda, ya. Saya juga akan mengulang-ulangi. Bagi Anda yang cermat, bagi Anda yang cerdas, Anda akan dapat menarik kesimpulan apa poin penting daripada video kali ini. Ya, bagi Anda yang telah mengetahui poin pentingnya, silahkan komentar di kolom komentar di bawah. Yang ketiga itu lakukan poin 1 dan yang kedua secara konsisten. Maksudnya apa? Disiplin datang kuliah, kemudian disiplin mengerjakan tugas itu Anda kerjakan secara konsisten, secara istiqomah.
Bukan di awal-awal semester saja Anda lakukan itu, atau kadang-kadang Anda lakukan itu, tapi lakukan secara konsisten. Ingat, orang yang berhasil itu adalah orang yang disiplin, orang yang mampu konsisten. Channel Salam Cerdas ini kenapa dapat berkembang? Selain ini berkat daripada Anda, dikarenakan saya selalu disiplin di dalam membuat konten. Saya selalu konsisten di dalam mengupload konten. Nah, makanya channel Salam Cerdas ini dapat berkembang. Yakinlah bahwasanya tidak ada satupun usaha yang kita lakukan tanpa adanya disiplin dan konsisten. Usaha itu akan sukses. Itu impossible, ya. Jadi perjuangan itu harus dilakukan secara disiplin dan secara konsisten. Kemudian yang keempat adalah setelah pulang daripada kuliah, Anda sampai ke kos, Anda sampai ke rumah, baca kembali catatan tadi selama 15 hingga 20 menit per mata kuliah. Contoh, tadi siang Anda mendapatkan mata kuliah. Ada 2 mata kuliah yang Anda jalani tadi. Nah, sepulangnya daripada kampus sampainya Anda di rumah atau Anda bekerja di tempat Anda bekerja, ya. Anda luangkan waktu Anda 15 hingga 20 menit untuk mengulang kembali pelajaran tadi. Diulang kembali pelajaran tadi. Meskipun Anda tidak paham dengan mengenai pelajaran yang tadi, tetapi ulangi saja. Ambil waktu 15 hingga 20 menit. Kalau bisa 15 sampai 20 menit itu per mata kuliah. Oh Pak, saya nggak mempunyai waktu banyak karena saya bekerja, saya mahasiswa yang super sibuk. Oh, nggak apa-apa. Saya tetap memberikan motivasi kepada Anda, ya. Jangan Anda tinggalkan tips ini karena ini yang akan mengantarkan Anda untuk menjadi seorang sarjana yang berilmu. Gunakan waktu 15 hingga 20 menit itu untuk 2 mata kuliah. Yang penting Anda ulangi. Ingat, satu pepatah mengatakan lancar kaji karena diulang. Orang yang pintar itu karena banyak mengulang kaji. Nah, jadi jangan Anda berpikir bahwasanya orang yang pintar itu sama sekali tidak pernah mengulang. Nah, itu pemikiran yang keliru, ya. Jadi harus banyak mengulang kaji. Yang kelima, di malam harinya coba Anda mencari bahan untuk materi esok hari. Tadi di sorenya Anda kan mengulang kaji. Di malamnya pula Anda coba untuk mengkaji pelajaran yang akan disampaikan di esok hari. Meskipun bukan Anda yang presentasi makalah itu, ya, meskipun bukan Anda yang presentasi tugas itu, teman Anda, ya, it's okay, no problem, teman Anda. Tapi ingat, setiap materi yang disampaikan di dalam kelas itu, baik Anda yang presentasi maupun teman Anda wajib mengetahui bahan itu. Anda sudah mempunyai hak untuk mempunyai ilmu di presentasi itu. Siapapun yang presentasi, siapapun yang akan menyampaikan materi, Anda berhak untuk mendapatkan ilmu itu. Oleh karenanya, paham atau tidak paham Anda mengenai apa yang akan besok itu disampaikan oleh teman Anda atau dosen yang menyampaikan, malam hari ini Anda buka buku, Anda searching, ya. Sangat mudah sekali, tidak ada buku, searching. Supaya apa? Supaya apa nanti yang disampaikan oleh teman Anda saat presentasi atau apa yang diterangkan oleh dosen Anda itu sudah ada gambaran awalnya, sehingga tidak ada kata nggak nyambung dengan materinya. Banyak mahasiswa yang mengatakan nggak nyambung dengan materinya. Kenapa? Karena malam harinya tidak mempunyai bekal, ya. Masuk ke kelas itu nggak mempunyai bekal. Nah, sehingga sulit untuk mengikuti materi-materi yang disampaikan dosen kepada Anda. Ini sangat harus Anda perhatikan, ya. Ini sangat penting sekali. Meskipun tidak paham, saya ulangi, meskipun tidak paham, Anda tetap baca. Karena orang yang akan berusaha itu akan berhasil. Tidak ada perjuangan yang sia-sia. Siapa yang bersungguh-sungguh, maka dialah yang akan berhasil. Man jadda wajada. Kemudian poin yang keenam yang dapat Anda lakukan adalah lakukan poin 4 dan poin 5 secara konsisten, ya. Makanya saya katakan video ini akan saya ulang-ulangi lagi. Lakukan poin 4 dan poin 5 secara konsisten. Apa itu poin 4 dan poin 5? Ya, telah saya sampaikan tadi. Dan saya mengungkapkan di situ ada kata di akhirnya konsisten. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan konsisten itu sangat penting sekali. Ya, enggak apa-apa Anda bosan mendengarkan video saya ini, enggak apa-apa. Yang ingin saya sampaikan adalah Anda itu harus sukses. Ketika masuk di dunia perkuliahan, menjadi seorang sarjana harus sarjana yang berilmu.
Dan inilah yang harus Anda lakukan. Dan hal inilah yang saya terapkan sehingga saya menjadi seorang dokter. Kemudian yang ketujuh adalah ikut organisasi yang sesuai dengan passion Anda. Di kampus banyak sekali organisasi yang ditawarkan, terutama bagi Anda yang maba, mahasiswa baru. Banyak sekali kakak-kakak senioran Anda mengajak Anda untuk mengikuti organisasi tertentu. Silakan Anda ikuti itu, karena itu akan menambah wawasan Anda, tapi jangan sampai mengganggu perkuliahan Anda. Silakan Anda ikuti itu. Ya, di sini Anda banyak mendapatkan wawasan, banyak mendapatkan teman dan seterusnya. Tapi sesuai dengan passion Anda. Ya, carilah organisasi itu sesuai dengan passion Anda, dan ingat, bukan mengganggu perkuliahan Anda. Kemudian yang kedelapan adalah patuh kepada orang tua. Hormati dosen Anda dan hargai diri Anda sendiri. Kalau Anda sudah patuh kepada kedua orang tua, hormati dosen Anda, kemudian Anda bisa menghargai diri Anda sendiri, otomatis poin 1 hingga poin 7 itu akan Anda jaga dengan baik. Tentunya seorang pejuang itu tidak mau sia-sia di dalam perjuangannya, siapapun itu. Oleh sebab itu dilakukanlah secara disiplin dan konsisten. Nah, kemudian yang terakhir, yang kesembilan adalah jangan lupa beribadah. Secerdas manapun kita, sepintar manapun kita, tetap ada yang lebih pintar lagi. Orang yang lebih pintar itu tetap ada yang lebih pintar lagi. Dan yang maha pintar itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi jangan Anda lupakan untuk beribadah. Ya, untuk menyisihkan waktu Anda untuk beribadah sembari berdoa. Supaya Anda menjadi seorang mahasiswa atau seorang calon sarjana yang unggul. Ya, bukan saja unggul di dunia kampus, tetapi juga di dunia nyata. Nah, ini yang dapat saya sampaikan, tips ini. Mudah-mudahan tips ini bermanfaat bagi Anda. Dalam berjuang, ingat, simpan dulu keluh kesahmu. Nanti kamu ceritakan ketika kamu sudah sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas.